40 gambar yang mengilustrasikan realitas sedih dalam kehidupan sehari-hari. Gambar-gambar yang menyentuh hati ini menggambarkan kenyataan menyedihkan dari kehidupan sehari-hari yang dijalani manusia sekarang. Dan bagian yang menyedihkan adalah perubahan tampaknya tidak akan terjadi. Seperti yang kita ketahui, dunia dan manusia berubah dengan cepat. Ada perbedaan mencolok antara bagaimana keadaan 20 tahun yang lalu dibandingkan dengan keadaan sekarang. Meskipun masyarakat mengalami kemajuan, dan ada begitu banyak perubahan baik yang terjadi, namun ada banyak hal negatif yang menghancurkan tatanan pikiran manusia. Gambar-gambar berikut mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka menghadirkan stereotip kehidupan, kebiasaan sehari-hari, serta peran buruk teknologi dalam kehidupan kita. Inilah 40 gambar mengejutkan yang menggambarkan realitas sedih kehidupan sehari-hari. 1. Mentalitas kawanan. Gambaran ini menggambarkan kecenderungan orang-orang dalam suatu kelompok untuk berpikir dan berperilaku dengan cara yang sesuai dengan orang lain dalam kelompok tersebut, daripada sebagai individu. Sayangnya sangat jarang ada orang yang memilih untuk tidak menyesuaikan diri dengan orang lain, tidak peduli apa yang dikatakan orang tentang mereka. 2. Seorang wanita yang tidur dengan ponselnya. Gambar ini dengan cemerlang menggambarkan sikap dan filosofi generasi sekarang yang kecanduan smartphone. 3. Ini semua tentang uang. Beberapa wanita hanya mencintai uang lebih dari apapun. Jika kamu kaya dan dapat menawarkan gaya hidup mewah, kamu dapat dengan mudah mendapatkan wanita penggali emas yang paling tidak peduli tentang siapa kamu sebenarnya. 4. Penggunaan ponsel secara berlebihan mempengaruhi otak. Ini adalah karya seni kreatif lainnya yang melukiskan status kemanusiaan yang menyedihkan. Paparan radiasi ponsel yang hampir secara eksklusif mengacu pada panggilan telepon memiliki efek negatif pada otak. 5. Semua orang menyembunyikan wajah asli mereka di balik topeng. Masker apa yang harus saya pakai hari ini? Kebahagiaan, sedih, marah. Orang-orang khawatir tentang apa yang dipikirkan masyarakat tentang mereka. Jadi sebelum meninggalkan rumah, mereka khawatir tentang wajah dan identitas palsu hanya untuk menyesuaikan diri dengan orang banyak. Mengapa seseorang tidak bisa sedih ketika mereka benar-benar sedih? Apa tujuan dari menjalani kehidupan palsu? 6. Mengejar uang sampai ke liang lahat. Alih-alih menjalani hidup dengan cara mereka sendiri, orang berpikir bahwa memiliki banyak uang adalah tujuan akhir. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa kebahagiaan tidak dimulai dengan uang, tetapi dengan diri mereka sendiri. 7. Deforestasi atau penggundulan hutan dan biaya manusia. Kebutuhan kayu global meningkat 2 kali lipat dalam beberapa dekade terakhir. Namun deforestasi dengan kecepatan yang terus meningkat menyebabkan kematian dan penyakit yang merugikan triliunan dunia. 8. Sepasang kekasih sedang berkencan tetapi keduanya menggunakan ponsel mereka. Gambar ini dengan jujur mengungkapkan realitas lucu dari kencan modern. Jika orang yang kamu kencani lebih sering melihat ponselnya daripada kamu, maka itu berarti ponsel adalah prioritas pertama mereka. Daripada pasangannya, smartphone merusak hubungan romantis. 9. Beberapa orang terlalu kaya untuk menemukan yang miskin. Orang kaya bisa mengakhiri kemiskinan kalau saja mereka bisa melihat orang miskin. Mereka dibutakan oleh uang dan keserakahan akan kekayaan. Mereka dapat melihat orang miskin jika mereka memiliki hati yang kaya. 10. Televisi mencuci otak manusia. Ilustrasi yang menakjubkan ini menunjukkan kita yang sedang dicuci otak. Pujian untuk waktu layar televisi. Berapa lama kamu terpaku pada kotak idiot setiap hari? 11. Ponsel adalah satu-satunya teman di meja makan. Banyak dari kita tumbuh dengan berpikir bahwa restoran adalah tempat untuk memesan makanan dan makan bersama orang-orang terkasih. Tapi hari ini pergi ke restoran adalah tentang mengklik gambar makanan yang sempurna dengan dan tanpa flash untuk dipamerkan di Instagram. Diikuti dengan selfie dengan es krim atau suasana atau pekerjaan ringan dan segala sesuatu yang tampak menarik di sana. Tidak ada waktu untuk mengobrol dan tertawa bersama teman. 12. Seorang pria tidur di jam pasir dan menghabiskan hidupnya untuk mendapatkan uang. Karya seni yang menarik oleh John Holcroft. Seorang ilustrator Inggris terkenal ini mencerminkan sindiran brilian pada kehidupan modern. Seorang pria tidur di dalam jam pasir dan di bagian bawah ada uang yang terjatuh. Apakah dia bermimpi menghasilkan lebih banyak uang? Atau dia hanya bosan dengan hidupnya dan hanya berpikir untuk membuang-buang waktu dan juga uang? 13. Facebook memakan waktu. Kamu dapat melihat Facebook dalam gambar ini sebagai mesin yang menghabiskan waktu.
atau mesin waktu yang menyoroti kenangan lama dan membantumu menelusuri jalur memori secara virtual. Pilihan ada padamu. 14. Orang yang menginginkan apa yang tidak mereka miliki. Perbandingan sosial adalah penyebab kemarahan, frustrasi, kecemburuan, dan pertengkaran. Mengapa kita semua tidak bisa bahagia dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kenyataan yang menyedihkan adalah kita selalu menginginkan apa yang tidak atau yang tidak bisa kita miliki. Terkadang kita bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya kita inginkan. 15. Seorang ibu yang memanggang kue untuk anak-anak yang menempel pada ponsel mereka. Inilah kenyataan kejam di dunia kita. Anak-anak yang tenggelam dalam dunia smartphone tidak cukup pintar untuk memahami bahwa ibu mereka yang bekerja keras membutuhkan bantuan untuk membuat kue. Begitulah perilaku masa depan kita. 16. Kehidupan gadget menjadi lebih penting daripada kehidupan kita sendiri. Pria ini meninggal karena dia ingin mengisi daya ponselnya. Dia mencabut sistem pendukung kehidupan. Apa nilai kehidupan di dunia digital ini? Sebagai manusia, kita harus lebih berhati-hati dengan prioritas kita. 17. Manusia disalibkan oleh media sosial. Nah, yang ini favorit saya. Kita menggunakan Instagram, Snapchat, dan Twitter, dan terus memberitahu dunia tentang bagaimana kita hidup. Kita selalu terhubung dengan dunia secara virtual dan digital. Kebenaran yang pahit adalah kita hampir tidak menikmati momen ini. Kita tidak hidup di dunia nyata, melainkan di dunia virtual. 18. Diskriminasi gender. Seperti yang kamu lihat, wanita dalam gambar tidak dapat menembak bola basket melalui ring karena ditempatkan pada posisi yang jauh lebih tinggi. Tapi pria itu dapat dengan mudah bermain karena ring berada dalam batas yang dapat dijangkau. Ini adalah masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Sedih tapi nyata, wanita harus berusaha 2 kali lipat untuk mendapatkan manfaat yang sama dengan pria. Diskriminasi gender adalah masalah yang membara. 19. Seorang pria yang overdosis pada like atau suka. Ini pukulan keras. Dulu orang biasa mati karena overdosis obat. Dan saat ini orang kecanduan like, share, dan followers, yang pada akhirnya menjadi kecanduan dan menyebabkan kematian. Orang-orang ini disebut pecandu alkohol dan mereka berbau seperti keputusasaan. 20. Seorang pria menempatkan dunia dalam chipper untuk menghasilkan lebih banyak uang. Sebagian besar hutan diratakan setiap tahunnya karena kelebihan populasi dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang rakus. Namun orang ini menginginkan lebih banyak uang sehingga dia menempatkan dunia dalam chipper. 21. Hidup selalu mudah bagi orang kaya. Seorang anak menaiki tangga karena memiliki lebih banyak uang, sementara anak yang lain berjuang karena kekurangan uang. Hidup selalu mudah bagi orang kaya, orang miskinlah yang selalu menderita. 22. Kebanyakan orang mengambil jalan yang rumit karena semua orang mengikutinya. Mengapa tidak bekerja keras di awal dan mencapai tujuanmu lebih cepat? Sayangnya orang-orang secara membabi buta mengikuti orang lain dan berakhir dalam kesengsaraan. 23. Seorang pria telah mengganti otaknya dengan smartphone. Orang-orang membiarkan smartphone mengambil alih pemikiran mereka. Mereka terbiasa mendapatkan solusi cepat dari perangkat ini sehingga mereka jarang terlibat dalam pemikiran analitis. Namun, orang yang lebih berpengetahuan cenderung tidak memerlukan pencarian informasi online ketika dihadapkan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 24. Prospek menakutkan di hari Senin. Hari Senin yang menakutkan membuat hidup kita seperti neraka. Bahkan mereka yang tadinya menyukai pekerjaan mereka akan mengalami Monday Blues. Bisa jadi karena manajemen waktu yang buruk, tekanan kerja yang berat, keseimbangan kehidupan kerja yang buruk, tujuan yang tidak tercapai, dan pekerjaan lama yang tertunda, dan lain sebagainya. Haruskah kita melarikan diri sebelum hari Senin menyerang lagi? 25. Saluran berita hari ini tidak menunjukkan kebenaran kepada publik. Beberapa perusahaan raksasa mengendalikan arus utama media, dan mereka menyiarkan omong kosong yang mereka ingin kita lihat dan percayai. Jurnalis dan politisi terjebak dalam jaring kebohongan yang menyesatkan publik. Kita tidak pernah tahu kebenarannya. 26. Waktu layar mendominasi waktu makan di rumah. Makan makanan atau jajan sambil nonton TV sudah bergeser ke mengecek smartphone sambil makan. Tidak adanya interaksi dengan anggota keluarga, yang akhirnya dapat merusak hubungan dengan pasangan, orang tua, dan melukai ikatan dengan orang yang dicintai. 27. Membantu orang untuk kebutuhan media sosial. Beginilah cara orang-orang membantu orang miskin saat ini.
Tujuannya adalah untuk meraih lebih banyak like di berbagai media sosial dan bukan untuk melayani mereka yang sedang sekarat dan melarat. Amal bukanlah sesuatu untuk dipamerkan. 28. Yang kaya mengeksploitasi yang miskin. Selagi orang miskin berusaha untuk bertahan hidup, orang kaya mencuri apa yang dimiliki orang miskin, alih-alih membantu mereka dalam usaha mereka. 29. Berbicara tanpa otak. Ilustrasi ini membuat saya tertawa terbahak-bahak. Orang yang tidak berpikir, berbicara lebih banyak dan lidahnya mendapatkan banyak penggemar. Pikiran yang sehat adalah berpikir sebelum berbicara, dan tidak pernah berbicara buruk tentang orang lain. 30. Otak yang tak ternilai. Ini menjelaskan bagaimana orang membayar merek-merek mahal tanpa berpikir untuk mempertahankan status quo. Sedangkan otaknya tidak ternilai harganya karena mereka tidak mau berinvestasi dalam pengetahuan. 31. Penindasan. Beberapa anak penindas berasal dari keluarga yang menunjukkan interaksi agresif dan tidak baik. Jadi anak-anak cenderung memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Anak-anak yang sering diejek oleh orang tua mereka akan belajar bahwa intimidasi dapat diterjemahkan menjadi kontrol atas anak-anak yang mereka anggap lemah. Mereka gagal untuk belajar bahwa tidak boleh memilih anak-anak yang berbeda karena ukuran, penampilan, ras, atau agama. 32. Pola asuh beracun. Orang tua memotong sayap anak mereka dan mengharapkannya untuk melebarkan sayapnya dan terbang. Ini benar-benar gila. Ketika anak-anak ditekan, mereka tumbuh tanpa menyadari potensi mereka. 33. Keluarga yang hancur. Pernikahan saat ini semudah menginstal dan mencopot pemasangan aplikasi smartphone. Orang-orang berkumpul dengan komitmen yang lemah, membuat bayi, dan bercerai ketika segala sesuatunya bertentangan dengan harapan mereka. Sayangnya, anak-anaklah yang paling menderita dalam drama keluarga ini. 34. Peran internet dalam kehidupan kita. Orang-orang telah mengembangkan hubungan obsesif dengan internet, sehingga mereka merasa dapat hidup tanpa air di padang pasir, tetapi tidak tanpa internet. Jauh lebih sulit untuk menentukan efek negatif yang dapat diukur dari penggunaan internet. 35. Seorang pria yang berakar di tempat dia bermain game. Gangguan game meningkat pesat di kalangan remaja saat ini. Bermain game lebih diutamakan daripada minat dan aktivitas sehari-hari lainnya. Kamu dapat membayangkan betapa gilanya kehidupan modern saat ini. 36. Perlombaan tikus. Saya pikir ini cukup jelas. Orang-orang terlibat dalam perjuangan kompetitif untuk kekayaan atau kekuasaan dan memasuki kegelapan stres, kecemasan, dan depresi. Pertanyaannya adalah kapan orang akan berhenti berlari dan mulai hidup. 37. Rasa lapar akan lebih banyak teknologi. Ilustrasi keren ini mempertanyakan hubungan obsesif kita dengan teknologi dan media sosial. Orang-orang menginginkan solusi mudah untuk setiap masalah. Generasi saat ini semakin mendambakan internet dan hidup di dunia maya. Acuh tak acuh terhadap kenyataan. 38. Manusia telah menjadi zombie dengan menatap ponsel mereka sepanjang hari. Sebuah ilustrasi sempurna dari budak modern. Dalam satu dekade terakhir, manusia telah menjadi zombie bagi teknologi. Ponsel cerdas telah menjadi tuan kita yang memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Kita berperilaku seperti kita dikendalikan oleh remote 24/7. 39. Seorang anak kurang gizi di depan McDonald. Gambar ini mengilustrasikan dua sisi dunia. Di satu sisi ada orang yang mengonsumsi makanan cepat saji, alih-alih buah dan sayuran segar, dan berkontribusi terhadap pandemi obesitas. Di sisi lain, ada orang yang kekurangan gizi dan kekurangan berat badan karena kekurangan makanan yang cukup untuk dimakan atau tidak dapat makan dengan benar. 40. Banyak hewan dibunuh untuk memuaskan rasa lapar manusia. Kita semua adalah individu yang didorong oleh konsumen dan tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Kita menginginkan lebih banyak makanan, bahkan jika perlu membunuh hewan dengan alasan untuk menyeimbangkan alam dan ekosistem. Ribuan hewan mati setiap detik di seluruh dunia. Jika lebih banyak orang dapat menerapkan pola makan vegetarian, kita dapat menyelamatkan banyak hewan. Sayangnya, itu tidak akan terjadi. Jika kamu menyukai konten seperti ini, klik tombol suka dan bagikan ke teman-temanmu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk lebih banyak video seperti ini. Terima kasih dan sukses selalu.